kepada Rektor Universitas Islam Internasional Darul Ulumah wa Dakwah Habib Sekaf bin Hasan Bahrun, yang terhormat kepada Wakil Rektor 1, 2, 3 dan jajaran pimpinan yang ada di sini, yang terhormat pula kepada Dekan dan Kaprodi di Prodi Universitas Islam Internasional Darul Ulumah wa Dakwah, yang kami hormati pula Kepala Biro Lembaga Penjaminan Mutu Ustadz Wali Kuswanto selaku narasumber pada malam hari ini. Alhamdulillah alamin, kita semua bisa berkumpul melalui via online secara daring, yang mana pada malam hari ini akan dibahas oleh tim LPM terkait penjelasan pedoman penulisan karya ilmiah, yang mana di sana termasuk ada pedoman penulisan makalah, jurnal, proposal, dan skripsi tiap-tiap fakultas dan program studi. Adapun acara pada malam hari ini yakni pembukaan, yang kedua penjelasan pedoman penulisan karya ilmiah, dan yang ketiga sharing serta discussion. Sebelum kita mulai pada acara kita pada hari ini, semoga mendapatkan kelancaran dan hasil yang diharapkan. Mari kita awali dengan mengulang Quran. Ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah alamin. Setelah pembacaan Ummul Quran sebagai pembukaan, cara selanjutnya yakni ialah penjelasan pedoman penulisan karya ilmiah, yang dimulai dari makalah, jurnal, proposal, serta skripsi. Yang selanjutnya akan dibawakan oleh Ustadz Wali Kuswanto selaku Kepala Biro Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Islam Darul Ulumah wa Dakwah. Untuk beliau dipersilakan. Moga kita langsung ini ya, sambil saya izin untuk mengkonfirmasi terkait beberapa hal yang kita akan diskusikan dengan salam dan sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita ini dalam konteks sekarang saya ingin membuka sebuah paradigma konstruktif yang mana kita mengedepankan dua pendekatan, yaitu pendekatan uh, positivistik dan juga konstruktivis. Dalam konteks ini saya ingin mendiskusikan tentang sebuah paradigma kerangka kita dalam mendesain sebuah penulisan karya ilmiah, yang mana karya ilmiah ini akan jadi sebuah kerangka penyusunan, baik itu makalah, kutipan, kemudian jurnal, kemudian proposal, dan juga kemudian skripsi. Harapan uh, kita akan ada improvement setiap saat guna meningkatkan sebuah produk yang berkelanjutan, dengan harapan ada semacam sebuah paradigma kongruen atau improvement terkait dengan penulisan karya ilmiah. Karya ilmiah yang akan kita desain ini mungkin dalam konteks ini kita peruntukkan untuk S1 terlebih dahulu. Nanti kita akan sinkronkan dengan yang sudah ada, yaitu program pasca sarjana, baik itu S2 ataupun S3. Sebenarnya dalam konteks penyusunan, itu semua prodi, baik S1, S2, S3 itu semuanya saling berkelanjutan. Jadi tidak ada bedanya dalam konteks karya ilmiah itu
apakah itu kualitatif atau kuantitatif. Baik itu semua prodi yang ada. Jadi mindset kita adalah kita ingin memberikan sebuah kerangka terbarukan, bukan terbarukan ya. Ya sudah lama paradigma ini, cuma kita ingin memberikan sebuah konsep yang mana mahasiswa itu tidak hanya diarahkan kepada konstruktivis atau penelitian kualitatif, namun kita juga ingin mendesain mahasiswa memberikan ruang dan waktu dimensi yang proporsional untuk mahasiswa untuk mendesain sebuah penelitian yang kuantitatif. Bahkan kita juga akan menyajikan secara kongruen, yaitu sebuah penelitian eksploratory atau explanatory sekuensial. Maksud saya adalah apakah campuran kuanti-kuali ataukah campuran kuali-kuantitatif. Harapan saya adalah dengan adanya forum fokus group discussion ini, kita bisa memberikan raw input atau input dari berbagai kawan-kawan kita yang sudah berpengalaman sebagai peer debriefing ya. Mungkin nanti kita akan sharing, serta kita juga berharap ini menjadi triangulasi bagi kita, masukan dari berbagai prodi gitu ya, sehingga nanti menghasilkan sebuah desain sebuah penulisan karya ilmiah yang betul-betul sangat bermanfaat bagi kita. Karya ilmiah yang akan kita desain tentunya tidak final ya, para asatidz tidak final, namun penulisan karya ilmiah ini akan berkembang. Mungkin nanti di PBA misalkan Ustadz Ali Wardana, atau di KPI misalkan Ustadz Reza, ataupun di SPI misalkan Ustadz Abdul Rahman, karena berbagai pendekatan itu berbeda sebenarnya. Maksud saya jenis penelitiannya sama, apa kualitatif ataukah kuantitatif. Namun pendekatannya yang berbeda. Maksud saya adalah kita ingin memberikan sebuah kerangka yang utuh. Jadi kita itu dalam sebuah penyusunan, baik itu skripsi, nanti dilanjutkan kepada tesis dan disertasi, itu sama. Pemahaman konsep yang dipahami oleh mahasiswa itu sama. Jadi kalau di kita itu ya, semisal nih pada saat kita membuat skripsi dengan jenisnya kualitatif, kemudian pendekatannya itu yang SPI ya. Kalau di SPI itu pendekatan tentunya berbeda ya dengan yang ada di KPI ataupun juga yang ada di pendidikan ya, baik itu PBA ataupun juga di PAI ya. Namun jenisnya sama. Maksud saya adalah dengan kita berdiskusi seperti ini, harapannya adalah satu yang kita harapkan, kita ingin menghasilkan sebuah karya ilmiah yang bisa dipakai bersama. Itu mungkin yang selanjutnya nanti harapannya nanti pedoman tulisan karya ilmiah ini bisa segera kita terbitkan. Mungkin nanti kita akan member checking ya. Mungkin nanti kita akan hasil daripada triangulasi pre-debriefing ini, kita juga berharap akan ada member checking, yaitu pada saat bagian mutu sudah mendesain, nanti akan dikirim ke grup dosen tetap, mohon feedback apakah ada beberapa masukan yang belum terakomodir. Maksudnya begitu, sebagai suatu konsep member checking ya, semacam itu. Mungkin itu dulu, nanti kita akan sharing lebih detail dan lebih lengkap gitu ya dengan kawan-kawan semua. Mungkin nanti bisa dikonfirm masing-masing perwakilan fakultas, sudah kita confirm di grup, baik itu yang di fakultas Tarbiyah, kemudian fakultas Syariah, itu ya. Kalau di fakultas Tarbiyah itu nanti langsung dikonfirmasi Ustadz Rois, kalau yang Syariah Ibad, kalau yang dakwah Ustadz Agus, dan fakultas Adab Ustadz Ulu. Serta nanti beliau-beliau sebagai nutulensi ya, narator ya, kurang lebih seperti itu. Mungkin nanti bisa dikirim Ustadz Ulum, Ustadz Ibad, file Word yang sudah dikirim itu agar Bapak Ibu bisa ngecek ya. Ini adalah hasil karya ilmiah yang sudah kita desain. Nanti asatidz bisa ngecek di situ sembari kita berdiskusi. Jadi langkah awal yang kita confirm di sini, kita akan mulai dari sisi pengutipan. Nanti kita confirm dulu bagaimana
kita bisa mengutip dengan baik dan benar, baik itu kutipan buku gitu ya, sudah confirm di situ. Kemudian untuk kutipan itu kita menggunakan lebih fokuskan ke footnote karena baik itu semua prodi kita rata-rata menggunakan footnote semua, jarang yang menggunakan endnote. Serta bagaimana kita bisa mengutip ya, baik langsung ataupun tidak langsung ketika pustakawan semacam itu. Jadi harapannya nanti ini bisa menjadi dasar bagi kita ketika kita mengasih sebuah pemahaman kepada mahasiswa sehingga menjadi satu satu pemahaman antara dosen A, dosen B, dosen C dan seterusnya. Kemudian nanti makalah desainnya makalah seperti ini gitu ya. Ada bagian awal, halaman, daftar isi. Mungkin asatidah itu bisa confirm, oh ternyata minta langsung aja template-nya dikasih, monggo. Nanti narator masing-masing fakultas akan mentabulasi. Sehingga nanti menjadi konkret ya dan implementatif. Ini terkait dengan makalah. Kemudian artikel ilmiah ini untuk jurnal ya. Mungkin nanti kita confirm ini artikel jurnal ya. Kita fokuskan ke jurnal karena nanti output outcome kita itu nanti mahasiswa untuk S1 itu seperti PBA karena ingin mempertahankan nilai unggul, maka mahasiswa itu harus mempublish Sinta 5 gitu ya. Sinta 5 minimal 25% dari total jumlah mahasiswa. Maka desain penyusunannya kurang lebih seperti ini yang dikonfirmasi. Begitu juga yang berkaitan dengan proposal. Jadi nanti langkah kita yang pertama kita confirm dulu kutipan, baru setelah kutipannya sudah konkret, baru kita sajikan terkait dengan eh, setelah kutipan makalah, setelah makalah nanti mahasiswa ada penulisan terkait dengan jurnal, kemudian nanti setelah jurnal ada juga terkait dengan proposal, setelah proposal ada juga terkait dengan skripsi. Mungkin nanti di bagian skripsi kita akan menyajikan dua model jenis, baik itu kualitatif, tiga ya, baik itu kualitatif dan juga kuantitatif serta mixed method ya. Apakah exploratory sekuensial ataukah explanatory sekuensial. Jadi harapan kita ini menjadi dasar bagi kita ketika kita membimbing mahasiswa kita dengan konsep pemahaman yang sama. Sehingga pada saat mahasiswa karya tugas akhir skripsi diujikan format desainnya sama, kurang lebih seperti itu. Mungkin itu sebagai pembuka, monggo didiskusikan lebih lanjut. Demikian Ustadz Ibad, bisa dilanjutkan setelahnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Willy atas tadi pembukaannya. Seperti yang telah disampaikan, jadi pada malam hari ini forumnya forum diskusi dan penyampaian kesepakatan atau eh, nanti bagaimana untuk pedoman dunia. Ini pedoman apa di Google Doc-nya kira-kira dikirim di grup dosen tetap atau bagaimana nih, Kak Willy? Buat ke grup dosen tetap, nanti biar asatidz bisa ngecek ya. Nanti monggo di konstruk mungkin apa yang perlu disampaikan. Nanti besok kawan-kawan bagian mutu biar segera redesign ya. Nanti akhir sebelum dikonfirm dengan pimpinan, nanti kita akan melakukan member checking sehingga ustadzah, asatidah, ustadzah bisa ngecek ya. Mungkin ada yang belum masuk melalui member checking itu. Baik, untuk link Google Doc-nya sudah saya kirimkan di grup dosen tetap. Di situ terdapat panduan karya ilmiah yang mana ada makalah, kemudian jurnal, proposal, dan skripsi. Nah, untuk kira-kira ini, hmm, halo, Monggo silakan masukannya.
masing-masing Maaf, sesuai dengan prodi dan fakultas masing-masing. Ana mengikuti nih, Pak Wel. Mohon maaf sambil nyetir di jalan. Oh, Masya Allah. Ya, Sampai di udah, manakah ini udah. Ustaz Tobiin? Oh, Masya Allah. Dari arah tadi, dari Dalwa, Surabaya, arah Mojokerto. Oh, mantap. Jadi kita Arah, itu dengan Zoom tidak terbatas ini ya, dengan ruang dan waktu. Segala arah istri dimensi Siap, kedua. bisa kita pakai gitu kan. siap, siap, siap. Arah istri kedua, Pak. Oh, Hahaha, wih, gitu Lia. Iya. Wah, kalau Ustadz Ali Wardana kayaknya sudah layak itu kan. sangat itu, sangat, sangat, sangat layak sekali. Nggak bisa ngomong ini. Halo? Monggo masukannya Ustadz Ustadzah. Kalau ini ya, saya ngawali Well, untuk masukannya. Yang di bagian proposal itu mungkin halo. jelaskan ya. eh, Proposal itu ada tiga ya. Ada tiga paradigma sebagai sebuah paradigma konstruktif terkait dengan desain penelitian kita. Mungkin yang proposal nanti ada proposal dengan jenis kualitatif, ada proposal dengan jenis kuantitatif, kemudian proposal jenisnya mixed method ya. Mungkin itu. Begitu juga dengan skripsi ya. Saya lihat di skripsi itu masih belum menyeluruh gitu kan. Jadi skripsi juga buat desainnya dibagi tiga. Ada skripsi yang menggunakan jenis kualitatif, ada skripsi yang menggunakan jenis kuantitatif, dan juga skripsi yang menggunakan jenis mixed method ya. Mixed method nanti dibagi dua, apakah exploratory, apakah ataukah explanatory gitu ya. Itu yang bagian ini ya, bagian mapping ya, masing-masing proposal ataupun juga skripsi. Jadi Ustadz Ibat coba buatkan ini ya untuk Word-nya itu, buatkan Word baru dan nanti filenya tidak di gampang untuk itunya untuk yang proposal ya. Proposal itu Word new tab ya, apa new Word, new file. Proposal sendiri gitu, tahu. Ini. Eh, Bukan yang bawa bat, yang terkait dengan proposal. Saya mau confirm ke proposalnya mungkin asatideh yang lain coba confirm mungkin dari sisi kutipan ada yang kurang gitu kan. Kalau mungkin yang bagian jurnal ada yang kurang, monggo konfirmasi. Jadi kawan-kawan ini akan mentabulasi kekurangan itu, kemudian akan meredesain sehingga hasilnya nanti komplit. Maksud saya begitu. Oh, segini sudah Pak ya? Itu kualitatif sudah. Coba bawa lagi. Itu yang kualitatif. Kemudian coba ke atas. Kalau kualitatif itu pada saat kita mengkonfirm bagian kalau kualitatif itu pada pendahuluan A itu bukan latar belakang ya. Kemudian B itu bukan rumusan kalau kualitatif itu. Kalau seperti ini latar belakang, rumusan, tujuan itu desainnya kuantitatif itu. Silakan yang paham. Pak Wel. Assalamualaikum. Monggo Sat. Halo. Nggih, denger ya? Dengar. Oke, Pak Weli. Kalau di kuantitatif itu ini ya ada konteks penelitian, kemudian ada fokus penelitian gitu ya. Pak Weli, Oke, ini monggo. buku pedoman nanti ini apa didistribusikan ke mahasiswa juga? Iya, betul, Beb. Jadi ini akan didistribusikan ke semua mahasiswa, mahasiswi, baik Banit ataupun Banat. Oke, biar nanti ada apa penyamaan kepahaman gitu loh, biar mahasiswa Iya, itu enggak maksud ini. kita begitu. Betul. Nanti hasilnya ini pun, Beb, kita akan mengimplementasikan member checking ya. Jadi nanti hasilnya akan kita kirim ke grup, monggo masukan yang belum sesuai gitu. Iya, Sehingga asatideh bisa ngecek ulang, oke. gitu kan?
Ini kayaknya kalau disuruh dibahas di forum Zoom ini masih banyak yang nggak connect ini. Jadi mungkin ini feedback, Beb, dari kawan-kawan Baru pulang dari sebelum ngajar. dikhususkan gitu kan. Mm-mm. Tuh. Sehingga nanti Bapak Ibu dosen bisa mengkonfirmasi terkait dengan sajian yang memang betul memang perlu disesuaikan gitu kan. Tuh. Ya, oke. Assalamualaikum Pak Wel. Halo. Waalaikumsalam. Ya. Ana mencoba untuk usul ini Pak Wel yang terkait Eh, dengan apa? Di bab 1 ya, penulisan eh, skripsi itu ya. hmm, Itu bagaimana jika dimasukkan komponen batasan masalah sehingga boleh. itu akan bisa fokus pada permasalahan yang diangkat pada skripsi tersebut. Jadi setelah pendahuluan itu kan ada latar belakang. Kemudian setelah latar belakang 1.2-nya itu batasan masalah sebelum rumusan masalah atau fokus penelitian gitu Pak Weni. Ah, Mungkin itu usulan sementara karena sambil boleh. nyetir gitu ya. Kan Ana nggak perlu memperkenalkan diri ya, sudah kenal. Oh, sudah terkenal ya. Kayaknya Ustadz Tobin itu paling terkenal di Banat kayaknya. Ustadz Ali Wardana itu loh. Jadi nggak enak itu. Wah, kalau Ali mah lebih terkenal lagi Ali itu. Ustadz Ali Wardana itu sudah siap-siap ke berapa nih? Jadi itu Bat, langsung aja Bat di sini, langsung eksekusi Bat. Rumusan masalah, itu ya. Kalau latar belakang sudah betul, latar belakang Batasan masalah Pak Wel. rumusan masalah Batasan masalah. fokus ya. Ini ganti fokus penelitian. Dan ditambah Kemudian itu setelah komponen fok, batasan masalah. Jadi di situ ada nanti ada mahasiswa itu memberikan batasan masalah sesuai dengan masalah yang diangkat gitu. boleh. Jadi tidak Bet- melebar kemana-mana. Jadi fokus ah, misalkan di ekonomi syariah akan dibatasi terkait dengan pemasaran ya pemasaran, nggak perlu melebar hmm, kemana-mana. Jadi betul dimasukkan betul. komponen batasan masalah begitu. Ya, berarti Mungkin. eh, ibat setelah latar belakang masalah kasih batasan ya, B batasan. Ini misalkan 1.1 ini kan latar belakang masalah. Oh, Kemudian 1.2 itu batasan masalah. 1.3 itu rumusan masalah atau fokus penelitian begitu. boleh. Dan Kalau mau selanjutnya menggunakan selanjutnya. penomoran 1.1 juga boleh. Yang penting kan monggo. 1.1 latar belakang, Ya, ya, ya kan? Berarti nanti biar koheren satu. ya antara bab dengan subbab gitu kan? Ya, betul, Oke. betul. Pak Wel ini di bab Ah, 3 di monggo makalah Tat. makalah ya di Oh, format atau sistematika penulisan makalah. Ini masih oh, tercantum IAIN Tulungagung ini. Mungkin perlu diganti. waduh, harus diganti itu. Ini bahaya ini. Bahaya itu, Li. Siapa naratornya itu? Ustadz Ali Wardana itu, waduh. Bahaya sekali itu. Kok Ini tragis ini. ini IAIN Itu Tulungagung. memberikan berarti masukan. ini yang 1.3 Eh, itu ganti fokus aja, Bat. Karena kalau di kuali kan fokus ya. Fokus penelitian ya. Yang ini. Ini yang usul yang menulis metodologi penelitian loh ini. Betul betul. Diakomodir. Jangan khawatir. Ustadz Weli, Ustadz Weli,
Apa suara bisa terdengar, Ustadz Weli? Bisa, Assalamualaikum. bisa, Ustazah. Monggo, silakan. Baik. Ustadz Weli, mohon maaf. Eh, Ini ada yang kita bahas skripsi dulu ya. Jadi tadi betul, betul. saya sempat mendengar ada yang Eh, berkomentar makalah, ada yang ini. Kalau misalkan kita bahas skripsi dulu, oke. Hari boleh. mungkin kita fikskan skripsi. Ini Eh, eh, kualitatif. Nanti kalau sudah kualitatif selesai, kuantitatif. Kalau sudah kuantitatif, kuantitatif selesai, kita mengarah ke yang lainnya biar fokus bahasanya malam ini, Pak langsung Weli. mix ya. Mau sedikit tambahan, Pak Weli? Ini Boleh kualitatif kah? ya. Ya, Kalau kualitatif itu biasanya karena eh, gerak-gerak ini ya yang dilihat di zoomnya. Agak turun ke belakang. Eh, Ketika berbicara turun ke bawah, kualitatif Mbak. biasanya ya sudah di situ. Latar belakangnya itu jadi konteks penelitian, Pak Weli biasanya. Karena bukan melatar belakang tapi lebih ke ruang ini ya, Berarti, konteksnya Mbak, apa begitu. yang latar belakang, Mbak, konteks, Mbak. Yang bagian atas kata kita kan Terus kualitatif ya, kecuali iya, nanti ini kuanti kita ya. fokus ke kualitatif dulu. Ya, Betul, betul. kalau kuantitatif itu latar belakang masalah, kalau Eh, kualitatif eh. konteks penelitian. Konteks ya. Ayo, Ya, ganti tadi, Mbak. Konteks 1.1, konteks penelitian. ya 1.1 betul. Terus sama kajian pustaka 2.1 itu apa tetap kita penelitian terdahulu atau mau diganti? Karena ini sebagai gaya selingkung dalwa kan. Penelitian Eh, terdahulu letaknya di awal bab 2. Loh, kok Apa sopan tetap nih? seperti itu? Oh, 2.1 biasanya kan penelitian terdahulu. Jadi mungkin skripsi, boleh. tesis. Ya, 2.2 kajian teoritik. Apa bisa kita tambahin misalkan kajian teoritik itu secara umum mungkin perpaduan barat, terus nanti untuk perspektif Islamnya kita buatkan subbab tersendiri. Yang manakah itu? Yang Kajian pustaka. kajian Jadi teoritik ya? habis penelitian Eh, terdahulu, kajian teoritik, tapi secara umum. Secara umum mungkin eh, dari eh, biasanya dari teori barat atau apa barangkali eh. Indonesia pun, terus nanti tambahin sebelum kerangka berpikir ditambahin kajian teoritik tapi perspektif Islam. Betul, Jadi nanti betul. kitab hadis Rods itu masuk. Selama ini soalnya anak-anak kadang tidak ada perspektif Islamnya, jadi ngalir aja gitu. Nemunya umum ya Betul. mereka umum gitu. Jadi biar semua Boleh, apa ya nanti kan skripsi iya, karena kan kita ya sebagai semua para skripsi ini biar ya, sebagai pesantrennya landasan keluar. itu ya. Ya, Boleh. ya 2.3 Ustadz. Sebelum kerangka berpikir. Jadi kajian teoritik dalam perspektif Islam. Nanti mungkin barangkali diajukan ke pimpinan. Jadi ini biar eh, pesantrennya keluar. Itu yang khusus perspektif Islam. Jadi ada subbab tersendiri itu nanti. Berarti semua skripsi dalwa mungkin harus ada beberapa dari Al-Quran dan hadis atau kitab-kitab salaf. Kualitatif. Terus ke bawah, Ustaz. Hmm. Oh baik, sudah ada selama ini kita di Banat itu sampai teknik analisis data. Ini sudah ada ke pengecekan keabsahan data. Jadwal apa diperlukan untuk proposal Halo, atau tidak perlu? Mungkin dari kawan-kawan barangkali yang jadwal manakah ini. itu? Boleh masuk Pak Wel. Boleh. Ya, Terkait itu tadi bab 1 tentang latar belakang tuh ya. Katakan Oh, apa diganti konteks penelitian. Sebenarnya konteks penelitian itu bagian integral di dalam latar belakang itu sendiri. Jadi tidak ada istilah
Kalau kualitatif itu harus konteks penelitian, kuantitatif harus latar Oh, belakang. Itu nggak ada itu. iya, sebenarnya tidak ada role model sebenarnya. Cuma kita buat Heeh. pembagian saja. Kalau memang kita Jadi perspektif konteks kita penelitian itu konteks, kan merujuk pada situasi, ada situasi, Heeh. lingkungan, latar latar sosial. Itu kan Ya, sebenarnya konteks sosial itu. ya Konteks Pak Wel penelitian. menyela baru ini Boleh Kak? Boleh, Ustadz Ali, anak Ustadz Rufin. setuju sama Ustadz Ali ya baru kali ini setuju anak sama Ustadz Ali. Monggo. Baru Biasa, kali ini. soalnya dulu saya, pertama kali saya Biasanya konflik ini. yang buat pedoman kan waktu itu saya Ustadz Angga Ustadz Thohir itu yang pertama kali Oh, buat itu sudah kita perdebatkan itu tentang bab 1 latar belakang itu latar belakang masalah Oh, Masya bersama Allah, Masya Ustadz Allah. Mautin dulu. Jadi Enggak, ini memang hanya membedakan kelaminnya saja penggunaannya sih itu sebenarnya. pakai latar belakang masalah bukan konteks Pak penelitian Ali, karena Pak Ali, di dalam kenapa? mau nanya Pak kita Wali. berarti, bolehlah. Ganti izin Ustazah Fialinda ya, diganti latar belakang masalah ya. Kalau Siap, siap. Ya. Pak Ali mau nanya Pak Wali, kalau kajian teoretik dalam perspektif Islam, terus untuk PBA gimana Pak Ali? Nah, Mungkin itu Antum udah, ya mungkin Antum kan ada pengalaman diskusi panjang sebelumnya kan ya dalam apa membuat rancangan itu. Soalnya kalau PBA kayaknya bingung juga sih gitu. Islam semua Itu. soalnya, Ustaz. kalau saya lihat di buku pedoman ini kan semuanya berkaitan dengan eh, di luar PBA. Oh, Ini di ya luar ya PBA semua. ya. Kalau PBA memang ada kekhususan sendiri Oh gitu gitu. terkait Oh, dengan istilah-istilah. Jadi ada oh. eh, mungkin pedoman yang punya PBA yang tahun kemarin yang dulu itu bisa digunakan gitu untuk yang PBA. Tinggal Berarti. kita mencoba untuk mengadopsi kekurangan-kekurangan pedoman yang dulu dengan menambah dari pedoman yang sekarang Oh. tuh seperti itu. Soalnya kalau disangka kajian teoretik dalam perspektif Islam kan khawatirnya disangka wajib nanti gitu loh. Ya itu. Gitu aja. Sebenarnya sih enggak apa-apa. Kalau saya apa istilahnya ya, mengamini enggak apa-apa. Perspektif Islam itu sebenarnya tidak harus ahli Islam, enggak. Artinya tokoh Islam pun sudah dalam perspektif Islam itu. Jadi mengelaborasi itu ya. Mungkin di kita itu kan banyak quote view itu kan, Habib Nakib dan sebagainya kan. Mungkin nanti di mix lah, meredesain gitu. Menurut saya itu bagus karena kita membawa ya apa namanya itu ya, memperspektif karena kita pendidik kita kan Universitas Islam. Bukan berarti harus Islam tidak, cuma terinsersi ya. Konteks Islam masuk, enggak harus Ibnu Khaldun, Al-Farabi enggak harus. Jadi Muslim pun sudah dalam perspektif Islam sebenarnya itu. Itu kalau berkaitan dengan PAI Pak Weli. Iya, PAI Kalau Pak PBA Weli. beda Pak Weli, bukan Beda Pak seperti Weli. itu. Kali ini Ana setuju dengan Pak Ali. Kali ini. Bagus, setuju terus. Kita mungkin ini ya, dalam konteks mungkin pembelajaran. Jadi Nah, bagaimana kajian-kajian Islam mengkaji pembelajaran itu bisa sebenarnya. Pada saat kita mendesain sebuah evaluasi, bagaimana tokoh-tokoh Islam mengkaji evaluasi itu tidak masalah. Maksud itu bagus. iya, Pada Paham, saat kita itu di mengkaji PA, tentang media, itu paham itu Pak di Weli. PAI, Cuma Pak Weli kalau ini paham. jadi pedoman itu seakan-akan terwajib terbebani yang akhirnya terlalu memaksakan dan keluar dari pendidikan bahasa Arab nanti Pak Weli gitu loh. Beda Pak Weli Pak. Beda Untuk Pak bahasa Weli. Arab memang beda. Minta maaf Pak Weli. Kecuali memang oh ini khusus PAI gitu loh. Misalnya dalam kurung khusus PAI. Karena ini kan nanti bahkan jadi begini, pedoman kalau saya umum. lihatnya ya, kalau saya lihatnya begini, teori dalam perspektif Islam itu Quran hadis pun ditaruh itu sudah masuk itu, Oh, Pak Weli malah hampir hampir ya kan? hampir 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 Itu. hampir jarang ngebahas Jadi loh Pak Weli. Pak paham Weli nih, maksud saya memaksakan itu nanti. enggak, saya tidak memaksakan enggak. Kalau Ya, semisal ini bagus, karena begini, kita itu universitas Islam. Kalau kita tidak mengkaji, menginsersi pendekatan-pendekatan yang ada, itu kan apa ya, kelebihan lah bagi kita itu kan. Itu menurut saya itu bagus. tapi aneh Pak Weli maksain. Nah, seperti ini Pak Weli untuk PBA ya, mohon maaf. Hmm, Mohon maaf hmm. banget. Nah, Eh, apa
penelitian di PBA itu berbeda dengan penelitian di PAI. Kalau Nah, di PAI oke lah, apa yang disampaikan Pak Weli itu oke-oke aja, bisa oke. jalan. Tapi kalau di PBA nanti eh, apa anak-anak akan kesulitan Ke- gitu loh. Karena pembahasannya betul beda Kak. banget gitu loh. Kesulitan dan Jadi maksain. makanya makanya kita dulu tahun Hah, 2017 itu buat pedoman sendiri PBA. Kenapa? Karena pedoman yang dibuat oleh teman-teman PAI itu tidak sesuai dengan anak-anak bingung. Ini oh, arahnya kemana gitu loh. Yang PAI dulu itu oh, lembaran-lembaran dulu PAI. Yang Oh, PBA kan sudah ber- menjadi buku. masuk. berarti Jadi gini aja kalau Ustazah Valinda, yang 2.3 kita hapus ya, biar nanti mengakomodir semua ini, gitu kan? Ya, Ya, mungkin atau ya, itu kan Eh, begini, saya bukan di PAI saja ya, mohon maaf. eh, Di ekonomi syariah pun, MPI pun, terus eh, sama. psikologi, terus sama Oh, PAI, ya. Kalau PBA, mohon hmm. maaf, memang kita tidak mendalami ya di situ. Mungkin kajian karena kenapa tak tambah kita tambah perspektif Islam karena selama ini anak-anak itu menganggap buku pedomannya nggak ada perspektif Islam walaupun memang ada terkadang nyempil tapi tidak dibahas Oh, secara ini. Akhirnya ilmu pesantren yang didapat dari di Muadalah Afwan di pondoknya itu nggak keluar secara maksimal. Sebenarnya itu. Nah, kalau misalkan di PBA nanti rumit ya, mungkin dikasih buka kurung atau apa khusus prodi apa gitu mungkin bisa ya selain itu. PBA atau ZPR. Jadi biar ada Hmm, ketegasan begitu sebenarnya aja gini, sih. apa penelitian kita sebenarnya sudah perspektif Islam kok. Ngapain uh-uh. sih harus Ya pasti apa Ustaz. membuat sendiri Iya, apa hmm. betul, setuju Sebenarnya Pak tanpa Ali. konfirm itu poin Islam kajian sebenarnya itu. teoretik perspektif Islam? Sebenarnya nggak Iya, usah. nggak Cukup usah. Apalagi apa apalagi bahasa Arab ya. kalau dan Oh, kajian apalagi teoritis. Apa bahasa Arab Islam banget itu. Islam iya. banget itu. Jadi salah salah Nah, kaprah jika bahasa Arab bukan Islam, salah kaprah itu. Uh-uh. Belum Nggak memahami kalau salah, secara kita utuh itu. nggak salah Pak yang Weli. Ah, enggak, kalau perspektif Islam itu nggak perlu dimasukkan. Kalau menurut anak kita meneliti ah, di Bank Syariah pun itu sudah Islam. Iya, ya sudah Saya malah Islam. setuju Kampus dengan kita hal kan itu. kampus Kecuali kita Islam. meneliti di Boleh. gereja itu. ada loh penelitian bahasa Arab di non-Muslim juga sampai Nah, Scopus itu. hanya itu. Karena beda pendekatan nih. Kalau di kita tidak mungkin lah bahasa Arab ngaji Injil, Lah, ya Nah, kan? tuh. ada teman saya Ada teman, ada ngebahas sampai bahas Scopus gitu loh. Injil berbahasa Halo, Arab. Uh-uh. Kan fokusnya ke Babon, pendidikan. monggo. lanjut. Ini Ya, kita Ustazah Valida izin Lanjut, ya. lanjut, Kita lanjut, komit lanjut, ya. ya, lanjut. Makanya kita Monggo yang lain. sepakatan Intinya gini bersama. Pak Weli, pedoman Ah, ini kan bisa mengakomodir semua jurusan gitu loh. semua Jadi prodi. semua prodi. Jadi nggak Ah, ada istilahnya, oh ini hanya untuk prodi PPAI, ini prodi tidak MPI ada. enggak. Jadi semua prodi Enggak. Pakai. mencakup semua. Ah, Dan ah. nah, khususon untuk bahasa Arab, eh, mungkin bisa juga apa struktur-struktur ini dibahasa Arabkan juga nanti gitu loh. Betul ya, nih. siap. Jadi nanti contohnya template-nya bahasa Arab, enggak apa-apa, bagus itu Iya, template-nya juga ada yang berbahasa Arab. bahasa Arab. Siap. Ustadz Hanif Bagus Fansah itu. siap itu. Ana mengabdi kepada bosku, Pak Ali Mustahar. Apalagi Nih, Ustadz Mukhlis. kondisikan nih. Yang Siap. bahasa Arab Ustadz Hanif Fansah yang ngetik yang bisa. Oh, Ah, oh Waduh, iya. langsung ketua Kita nggak kelas bisa langsung ngetik nunjuk. bahasa Arab. Iya, siap bosku. Siap itu mengabdi. confirm tuh. Dicoba Ustadz Ibad cek di chat ya. Ada beberapa asatidah yang confirm tuh. Ya. Maksudnya biar Ah, Kalau didahulukan ya. mungkin sekarang diselesaikan yang secara umum aja itu Pak Wel. Yang bahasa iya, Arab Boleh. nanti khususan nanti mungkin dibahas secara tersendiri. betul. Bolehkah? Betul. Yuk. Setuju dengan Ustadz Robiin. Oh, Kali ya. ini Anda juga setuju sama beliau. Kali ini Ayo, saja. Ibad lanjut, Bad. Tadi dari Ustazah Valida mungkin ada lagi yang lain kah? Lanjut, Bad. Dari Ustadz Doni mungkin. Jadwal apa pakai nggak Izin Ustaz? Ustaz. Ini kan proposal kan ya? Ah, Ini ada mungkin siapa ini masuk? Jadwal apa penelitian barangkali?
Ya, Boleh? planning Nggak gitu. apa-apa, biar jelas ya. Karena jadwal Ya, penelitian itu pelaksanaan. bagian daripada trustworthiness, khususnya kredibilitas. Jadi dalam kredibilitas itu, keabsahan itu, otomatis sudah ada itu. Masuk di sini sebenarnya, keabsahan itu. Masuk kredibilitas itu yang sini. Tapi tidak apa-apa kalau sendiri kan tidak apa-apa. Masuk ke sini, Kalau misalkan sudah masuk, enggak apa-apa, Ustaz. Soalnya biasanya masuk di situ itu. ya, Jadi di keabsahan absen trustworthiness ya. ya, kalau di kualitatif itu ada kredibilitas, Ya. ada transferabilitas, ada dependabilitas itu. Ada di situ. Berarti nanti Kalau ya, kredibilitas itu ada dimasukkan di situ jadwal, aja. ada Oke. triangulasi, di briefing ya. Monggo. Oke. Nah, Ustaz. Lanjut. Jadwal Itu penelitian itu jadwal ya penelitian itu ditaruh di sudah mana ada itu? di bab 1. Jadwal penelitian itu, Ustaz. Kalau mau kasih tidak apa-apa. Enggak, Kalau maksudnya mau ditaruh di disendirikan ya. mana? Maksudnya ditaruh di bab berapa? Di Bab sini 1 sebenarnya. Bab 3. jadwal itu Kalau masuk di sini. jadwal penelitian biasa di bab 3 ya, di kehadiran peneliti itu Ana minta untuk dikasih target penelitian, ya kan? Boleh. Itu kan masuk pada jadwal dan target itu kan sudah kita kasih arahan bahwa misalkan dalam bulan ini minggu pertama kedua ini mungkin observasi atau penelitian pendahuluan itu sudah anak kasih di bab 3 itu, di kehadiran peneliti itu. Kalau ditaruh di bab 1 kok kayaknya Oh iya, sudah ngerempong. masuk di sana. Iya masuk di situ kan. Ini yang usul yang nulis metodologi penelitian loh. Oh begitu ya. Siap, Bos. Wah, Langsung masukkan, Bat. Aku kayak melebu gitu, kok kaget. gas. Jadi itu mungkin jadwal penelitian itu bisa diganti target penelitian gitu. Jadi fokus target untuk bulan ini selesai ini, bulan ini selesai ini gitu mungkin. Boleh. Ayo, Bat. Langsung direkap, Bat. Lebih ekonomis ya, Ustadz ya. Sebenarnya antara proposal sama skripsi sama sebenarnya. Tinggal nanti ketika skripsi tinggal nambah bab 4, bab 5 gitu kan. Nah, ini mumpung ada dokter baru nih. Dokter baru datang ini, ayo. Pak Dokter Ayo ngaji. yang baru dokter halo, ini baru. masih hangat-hangat ini. Nggak usah. Larang-larangnya yang baru dilarang. Ayo Pak Dokter. Dir. Nah, saya mohon izin Pak Feli ya. Nggih, monggo. Nah, Monggo, Ustaz. mungkin yang sedikit Anda masukkan. Mohon maaf karena sedang di luar. Nah, sedikit masukan. Yang pertama ada beberapa poin catatan. Yang Monggo, pertama terkait tentang penggunaan Mendeley. Karena footnote itu jangan hanya diisi secara manual ya. Karena kita di era maju sekali. Bahkan sekarang di jurnal ataupun di apapun itu aplikasi Mendeley, banyak aplikasi sebenarnya itu perlu juga dimasukkan dan diwajibkan di dalam skripsi, karya ilmiah, makalah dan lain-lain. Karena itu membuktikan bahwa kita mengikuti karya ilmiah memang sudah maju pada saat ini. Itu yang pertama, baik di makalah, skripsi, proposal dan lain-lain itu sudah dimasukkan bahwasanya footnote itu melalui aplikasi, bukan secara manual. Nah, yang rata-rata yang saya temukan itu pembuatan makalah, skripsi dan lain-lain itu diisi manual sehingga amburadul. Susunannya, walaupun kita sudah membuat susunan, ternyata amburadul cara pembuatan footnote dan lain-lain. Betul. Nah, itu yang pertama, Pak. Kemudian yang kedua, masukan dari saya mengenai di dalam skripsi, hematnya kajian penelitian terdahulu itu minimal 20 kajian penelitian terdahulu yang dicantumkan. Dan itu harus memang tertera di pedoman penulisan skripsi. Dan itu terbaru ataupun dalam rentang waktu 5 tahun. Itu hemat minimalnya skripsi tersebut dalam kajian terdahulu. Nah, kemudian yang ketiga, mengenai fokus skripsi, tadi sempat disinggung oleh beberapa ustadz di sini,
alangkah baiknya kita itu tidak keluar dalam konteks karena kita nama universitas kita internasional, ya, kita jangan keluar dari konteks isu-isu internasional. Akan tetapi tidak juga lupa dalam keindonesiaan. Sebagai contoh, saya mungkin akan mengambil contoh sampel. Saya alumni Universitas Islam Indonesia. Kami ditekankan di dalam pedoman penulisan, skripsi ataupun tesis harus tidak keluar dari keislaman dan keindonesiaan. Begitu Sepakat. juga dengan kita sekarang di Universitas Islam Internasional, jangan keluar dalam konteks keislaman, internasional, ataupun konteks keindonesiaan. Terkadang kita luput terkait tentang keindonesiaan. Orang menulis tentang isu-isu internasional, tapi tidak ada di dalam skripsi Indonesia ataupun karyanya itu dilupakan. yang mencantumkan keindonesiaan. Nah, Betul. isu-isu keindonesiaan ataupun di waris internasional ataupun waris ini disandingkan ataupun digabungkan lah dalam penelitiannya. Itu akan lebih menarik ketika melihat isu di luar dengan isu di Indonesia. Kemudian terakhir, masukan dari saya terkait tentang penulisan, ya. Di situ tadi sudah dijelaskan bagaimana mengutip makalah, artikel, kemudian buku dan lain-lain, itu sudah dijelaskan. Cuma ada yang kurang. Bagaimana cara penulisan nomor? Nah, itu kalau huruf besar A, otomatis nggak mungkin A besar lagi, kan? Begitu. Di judul A. Nah, di situ ada 1.1 atau 1.2, ada yang lain. Atau A kecil, kemudian selanjutnya itu tidak boleh A besar atau selanjutnya. Seperti karya-karya ilmiah lainnya dalam penulisan penomoran. Itu perlu diperhatikan sih sebenarnya di dalam skripsi. Dan terakhir, mungkin ini terlalu banyak mungkin yang saya sampaikan. Terakhir ini saya menyampaikan kegelisahan lah, baik di pasca maupun di skripsi, ya, di S1 yang saya temukan itu memang kebanyakan skripsi di kampus itu lebih baik, ya. Ini akan lebih baik lagi diwajibkan, ya, di dalam pedoman itu bahwasanya bagian dari skripsi itu bisa masuk ke dalam artikel ataupun jurnal nantinya, bagian dari skripsi. Karena output daripada penulisan skripsi itu bukan hanya penulisan semata, akan tetapi akan lebih baik lagi jika bagian dari skripsi itu bisa masuk dan publish di salah satu artikel. Itu bisa masuk di salah satu pedoman. Rata-rata sekarang S1 di universitas-universitas lain itu memang mengharuskan bagian dari skripsi itu bisa dipublish di salah satu artikel. Minimal Sinta 5. Itu bisa disyaratkan mungkin, ya, tapi bisa dipertimbangkan juga kepada Pak Weli di sini ataupun para ustadz di sini agar bukan hanya mendongkrak akademik ataupun dosen-dosen di sini, tapi kita juga mendongkrak mahasiswa S1 untuk mari kita mulai menulis, kan begitu. Agar menulis dan minimal lah lulus S1 itu bukan hanya skripsi, tapi tercatat di Google Scholar nama kita. Kan begitu, menggandeng mahasiswa. Alangkah baiknya kita itu juga menggandeng mahasiswa. Ini dosen dengan dosen, dosen dengan dosen. Ya, begitu. Akan lebih baik kita menggandeng mahasiswa juga S1 agar nama mereka naik juga. Agar prodi manapun nanti ataupun yang mana kan nantinya itu bisa didongkrak juga. Bukan hanya dari dosen, tapi dari mahasiswa juga perlu didongkrak seperti itu. Mari kita gandeng mahasiswa untuk berkolaborasi mengenai penulisan itu, entah itu melalui skripsi, entah itu melalui karya-karya yang lain. Terima kasih. Mungkin itu, Supran. Pak. Terima kasih Ustadz Doni. Ibat, udah tulis kabar? Sudah direkap kah? Nanti dari yang lain saja saya kesimpulan yang enggak nulis. Ya Allah, tahu Belum gitu tadi anak yang kesepakatan, nulis saya tadi tidak Pak mau Ibat. nulis. Nanti Waduh, edit lagi. tahu gitu anak yang tulis Pak Ibat. Jadi tadi beberapa poin itu dari Ustadz Doni itu terkait dengan kutipannya. Kutipan diwajibkan pakai Mendeley. software, ya, sebagai managing citasi, ya. Apakah Mendeley, Zotero ataupun EndNote gitu kan. Kemudian nanti kita juga akomodir Ustadz Doni, kita akomodir. Ini kan sudah ada Zoom, ya. Nanti akan kita rekap masukan-masukan panjenengan
terkait dengan bagaimana konteks, desainnya. Oh iya, nanti Terbit terkait dengan ini, minimal. yang bagian notulensi itu adakah Ini Anda coba IBAT catat, atau Pak. IS ya? Atau SK? Ya, yang lainnya Atau Pak Weli. Hanif ya? Ini mau coba Hanif, catat, Pak. bantu Nif. Oke, oke. Tadi usulan itu untuk penelitian Bagus banget. terdahulu usulannya 20. 20 Usulan penelitian terdahulu. Monggo, penelitian Ustadz-Ustadzah setuju enggak kalau Terlalu terdahulu. banyak penelitian Tat kalau terdahulunya S1 20? Dalwa 20 itu Tat. Anak-anak itu nggak sampai segitunya Tat di Dalwa. Oh, Oke. jadi monggo kesepakatan. Dicatat dulu, mungkin nanti kan dari Oh, pihak Oke, ini LPM Ya, usul yang juga lainnya catat. monggo akan dicatat ya. itu IBAT, ini kan yang saya screen IBAT ya? Ya, share screen nggak bisa nyatat Pak Wel, yang lain Pak Wel. Oke. Ini lagi dicatat tadi. Ketinggalan dari yang dari Ustadzah Fialinda banyak tadi. timnya ini. Atau Hanif kah? Nif, saya share screen Nif. Lanjut. Ini masih nyatat di note ini. Oh, bolehkah? Maksud saya Iya. Hanif yang share screen ya? Share screen Nanti apa, biar Pak? didiskusikan situ. Nah, ini dari siapa nih share screen-nya? Ini IBAT, Dari Kak, saya. kick off ya. Iya, Pak Ibat aja, Pak. Langsung scroll, Pak. Saya Pak nyatat IBAT, dah. Udah saya matikan, silakan yang share screen saja. Kirim Pak Ibat. ngambek Kirim ini. Pak Ibat. di grup nih, Di grup grup dosen tetap itu, nih. Tat. Halo, halo. Kak Wendy. Tes, tes. Oh, Halo. oke, Halo. sebentar. Sudah kan, Nif? Ya, ini lagi download. Oh, Tes, masuk. Halo, Kak Wendy. Oke, ini mau share screen sebentar. Share screen. Kalau Ustadz Hanifansa yang share screen berarti nggak bisa notulen. Ada tim tadi situ Ustadz Hanifansa? ada. Notulen sini, Notulen. Duduk, Ya, duduk. aduh, Duduk yang rapi. kayaknya Kawan-kawan banyak tim sebenarnya itu. ada Catat. Kak Ya. Rois, kemudian Suruh, Ustadz Ulum. suruh mendekat Ustadz biar ada Tim yang mendekat. oke, siap. Aman, Buku aman, pulpen. aman. Lanjut. Catat pulpen. Siap. Ini ada berempat ini. Ada ya, lanjut, Ada. diskusi. Tadi sampai halaman berapa? Ini makalah, oke. Ini kita Tadi ada skip. beberapa masukan, yang makalah dari Ustadz Ali tadi juga ada. Kita tadi Kita langsung di ke proposal ya. skripsi Tidak dulu, apa-apa sampai kita skripsi. nggak urut, tidak apa-apa. Yang penting semuanya masuk usulan-usulan kan. Oke. Oke. Tadi Mendeley. Catat. Terbit minimal Sinta 4. Ya. Bagian dari skripsi Sinta 4. Usulan penelitian terdahulu. 5 tadi. Tapi kalau itu kan biasanya Sinta 4 kan ya kalau S1. Biasanya Ya, buat kalau akreditasi misalkan sih. turun biar turunnya ke Sinta 5. Oke, lanjut. Oke, usulan Sinta 5 ya. Cuma rekomendasi Sinta 4. Usulan penelitian terdahulu dari Ustadz Dodi adalah 20. Oke. Sepakat, teman-teman? 20 itu? Ini dicatat dulu ya. Ya. Oke. 20 berat juga ya. Kebanyakan itu. Berat itu kalau S1 Untuk kita 20. kebanyakan itu. Banyakan. Paham namanya usul kan ini bagian nyatet aja kan ya. Oke. Mahasiswa Dalwa itu kadang ada yang punya laptop, ada yang tidak. Kadang anak-anak juga ngerjakannya pinjem di temennya. Menurut Pak Ibat Halo. referensi berapa Pak Ibat penelitian terdahulu? 3. Dari 3. dulu 3, ya. Kalau saya pribadi biasanya 5 sih, terus dikomentari kadang 3 gitu. Ya kepengennya saya 10 sih gitu. Ternyata ada yang lebih Halo. 20 ternyata. 5 tengah-tengah. Saya Halo, sepakat halo. sama Ustadz Ivansa 5. Bisa usul nggak ini? Bisa usul nggak ini? Ya, silahkan. Ya, ini Ustadz, mohon maaf terkait dengan yang pertama penulisan skripsi itu kan harus berbasis apanya tadi, Mendeley atau yang lain-lain. Wong nggak seperti itu aja skripsi sudah dikerjakan orang kok. Kita kan tahu kondisinya di sana. Kalau terkait yang referensi 20 itu melebihi dari tesis kayaknya. Kalau skripsi itu 5 itu standar. Mohon maaf ini kan bagian usulan sebelum usulan Jadi ini nanti berapa Pak Robiin dari Pak Robiin?
5. 5. Kalau Anda Oke, cukup notulen 5 ya. Catat. kemudian Notulen. tidak harus mendelay, kecuali memang kalau sudah dijadikan artikel, ya artikelnya itu dimendelekan, bukan skripsinya. Oke. Menurut Pak Robiin, itu tidak harus Mendeley atau Zotero. Oke. Mengingat keadaan mahasiswa kita ini kan santri, sedangkan santri ini kan punya SOP bahwa santri tidak boleh pakai laptop, tidak boleh pakai ini, dan kemampuannya mahasiswa di sini kita kan sudah bisa mengukur. Dan ini bukan Betul. penelitian mahasiswa, penelitian kita Gini, Pak. sebagai dosen mahasiswa aja Oke. sendiri itu dikerjakan orang lain kok sampai Oke, sekarang. gini Pak, menurut kalau ini kan personal pribadi Pak ya, saya juga tidak memutuskan ya kan ya. Ada Pak Betul, Weli, saya bukan juga Pak. sebagai notulen tiba-tiba. Ka- Teruntuk anak Dadakan. murid saya pribadi sering saya gaungkan tentang Zotero dan Mendeley walaupun itu mereka masih belum paham, tapi setidaknya kita udah ada stimulus Pak. Apa itu Zotero, Mendeley dan ketika kita ajarkan pun mereka senang, senang banget Pak. Walaupun sebenarnya setelah itu lupa ya. Gitu. Artinya kan sebuah cita-cita gitu Betul. kan ya. Jadi kalaupun nanti kita wajibkan Zotero Mendeley, pada akhirnya mereka tidak demikian, ya artinya udah merupakan upaya. Itu perspektif Hanif saja pribadi, Pak ya, karena pribadi itu pun biasanya itu apa ya menganjurkan anak-anak gitu, apalagi dalam bimbingan gitu. Jadi mereka tahu Zotero itu apa, Mendeley itu apa, itu apa ya bare minimum lah gitu. Itu walaupun Benar, benar siap, Ustaz. saya juga saya Bahkan, juga setuju bahkan kok dengan sampean tidak Boleh, memberatkan itu. bahkan boleh Heeh. masuk. bahkan begini, tidak hanya menggaungkan, mohon maaf, di ekonomi syariah pun itu skripsinya sudah diartikelkan dan sudah terbit di Sinta 3 itu sudah ada berapa itu mahasiswa. Mantap. Bisa dicek Keren itu ini. bisa. Wis, Keren ini harus. Itu mantap bisa kok. Wih, dicek dan itu wah. kolaborasi dengan dosen-dosen sebagai penulis kedua. Pak Itu Weli mana sudah. ini kok tiba-tiba saya jadi moderator nih Pak Weli ini. Pak Minta tolong Pak Robiin Weli. Boleh, memang tidak apa-apa kok. Nih, sambil sharing aja Tapi nih. ya Ah, itu tadi, kalau Nanti ada saya. Pak memang Ali kita tahu. tenang saya. top Tunggu Markot, di top tabulasi nih, Pak kawan-kawan. Robin. Oke, ini ada notulen kok udah. Oke. Boleh Ah, masuk. masuk Pak Muhajir, Silakan Pak silakan. Klote, Pak Klotok. Pak Oke, Muhajir. Ayo Pak Baru. Alhamdulillah saya alafu barusan nyimak di proposal ini. Jadi saya setuju banget terkait dengan penggunaan atau pengenalan ya, bukan penggunaannya, masih pengenalan tentang reference manager. Tapi yang perlu kita pahami terkait tadi sudah disampaikan Ustaz Robin bahwa keadaan yang ada di Dalwa, yang utamanya adalah kita tidak apa ya, tidak usah itu kan tools ya reference manager ya. Yang penting adalah mereka itu paham bagaimana cara penulisan daftar pustaka yang benar kalau di Notulen skripsi. catat pahami Karena apa? keadaan Ya di itu Dalwa tadilah kita mereka tahu yang penting kondisi. memahami Ya, penulisan referensi. ya karena kita tahu lah. Nggak semua punya laptop, nggak semua IP-nya juga benar. Kata Ustaz Robin tadi malah nggak tahu ya siapa yang meresahkan. Nah itu kan tambah lucu kan itu kan. Nah, saya sendiri itu sudah jadi referen apa Mendeley advisor dari Netherlands langsung itu Ya sejak tahun salam. 2021. Oh, subhanallah. Tampilkan sertifikatnya. Tapi tapi nggak digunakan itu di Dalwa. Jadi buat apa Walah. gitu loh. Ya kan? Terus Jangan terlalu vulgar, Bob. kemudian yang selanjutnya juga terkait dengan proposal ya apa tadi sebelumnya penelitian terdahulu saya rasa 5 itu sudah untuk S1 sudah bosen lah kayak di Galwa itu. Wong kadang-kadang disuruh bawa 3 aja nggak bisa ceritakan kok. Apalagi 5. Ya karena kita tahu di Galwa itu kan double degree ya. Di mana Notulen mereka itu referensi 3 menurut Pak Muhajir. Oke. enggak 3 sampai 5 aja. Yang 3 pastinya sampai ditulis 5. 5 aja. 3 sampai 5. Ya, karena tadi loh, kita tahu mereka itu double degree, ada di dunia, dan mereka lebih fokus ke dunia. Kampus ini kadang-kadang cuma dipakai, ya, kuda hitam untuk mereka. Ya, kita tahu keadaan lah, tapi kita kan punya yang terbaik juga untuk ke depannya. Jadi pelan-pelan, Ustaz, untuk ya seperti Ustaz Hanif tadi loh, dikenalkan reference manager, dia mau pakai atau tidak, ya sudah. Terkait dengan mereka juga semuanya harus publish di jurnal. Saya rasa berat mereka itu menulis
nulis pasti apa sistematika penulisan aja kadang-kadang belajar kok mau di jurnal. Dengar. Nah itu kalau mau kita Kedengeran. Robin kan sudah keren. Kalau mau di Benar kedengeran. apa ya dimasifkan, saya sangat setuju. Tapi kalau kalau itu Besok. dijadikan opsi juga boleh, wonten mawon. Mungkin Oke. menyambung dari Kiai Muhajir, eh, kalau kita ingin Berat yang ya Allah seperti Quran. itu, apa bertahap lah, jangan langsung satset watwet gitu, bertahap. eh, apa intinya kan kalau S1 sendiri kita mengajari mereka bisa nulis dulu lah, menulis sesuai dengan sistematika yang sudah kita buat gitu. Itu aja sudah eh, mereka bisa nulis sendiri tanpa dituliskan orang, itu sudah alhamdulillah. Tuh. Yang terjadi, coba tanya ke teman-teman apa mahasiswa, mereka nulis apakah benar nulis sendiri? Ya. Saya yakin eh, banyak dari mereka itu ya dituliskan orang beli gitu. Bahkan saya sendiri menemukan di PBA. Saya tanya, ketika saya tanya nggak bisa jawab, siapa yang nulis? Saya gitu kan langsung. Tuh. Jadi intinya jangan terlalu wah dulu ke anak-anak S1. Kita ajari mereka nulis dulu lah. Nanti yang dari Ustadz Terima Ali kasih ini Pak pas Ali di bagian Wardana. depan ya, Siap. kutipan ya, bagian depan ya, cara Mhm. ngutip-mengutip gitu kan. Oke. Monggo kita langsung telisik, mungkin ada yang kurang atau perlu ditambah sehingga bagian awal itu memfasilitasi mahasiswa kita bisa menulis gitu ya. Iya. Mhm. Oke, Nanti yang makasih bagian Pak Ali. awal kutipan menggunakan managing citasi ya. Kutipan menggunakan managing citasi. Kutipan menggunakan managing citasi. Oke. Ini ada masukan dari Ustadz Rafiuddin ini. Apa itu? Berkaitan dengan sarana prasarana mungkin ditingkatkan. Jadi apa sarana prasarana di Dalwa kan kurang dalam hal apa laptop, komputer tuh. Ya izin Ustaz. Boleh Terkait ini ditabulasi nih mohon izin biar sinkron. Ustaz Weli izin. Kawan-kawan Kalau Ustadz Ulum, Ustadz Agus di situ, Mhm. Rois, Ya, Tat. Hadir. sambil ini, kalau Hanif ini sambil izin ini. usul kalau boleh khusus ada untuk Monggo. mata kuliah academic writing atau metodologi penelitian itu mereka semua di nah jadi langsung kita praktekkan dulu Ustaz. Satu aja lah, kalau nggak bisa semuanya kita dikuasai semua adalah satu, please, make pen itu penting karena itu muka kita di luar. Habis lulusan gimana skripsinya kalau kok jadi kabeh. Masa saya sendirilah seorang KPI, masa anak-anak KPI teorinya pakai teori pendidikan. Aduh siapa ini? Nah, kita tolong satu mata kuliah di semua program studi itu agar menggunakan Mabna. Di sana mereka praktek dan menggunakan fasilitas laptop. Please, ini kemauan aku kan. Oke, sudah tercatat semua untuk hal-hal yang tadi dari Ustadz Muhajir, Pak Ali, dan Pak Robiin juga. Selanjutnya, ada lagi yang perlu dibahas. Kita tadi Atau sampai nih, pada target penelitian. boleh. Tadi yang masukkan Ustadz Robiin sudah masuk kah? Nah, sudah masuk juga. Jadi kita Sudah ya? rata-rata sepaham kok. Rata-rata Oke. sepaham. Karena kan kalau Pak Robiin kan kasarnya juga ibarat kata apa ya memberatkan lah untuk referensi 20 itu. Dan rata-rata memang kebanyakan dari kita pun demikian gitu. Kalau Hanif biasanya kelima sih gitu. Syukur-syukur bisa 10. Ya, jadi rata-rata pada sepakat 3 sampai 5 seperti itu. Ya, Boleh. yaitu adalah sebuah cita-cita ya kan ya.
Itu ada Willy usul itu nih. mau ini mau Ah, bertanya iya loh. mewakili teman-teman SPI, Ustaz. Ah, Kalau di SPI itu eh, mahasiswa itu menulis skripsi minimal 50 halaman. Nah, terus di 50 halaman itu ada bab 1, bab 2, bab 3. Kemudian bab 4-nya itu pembahasan. Tetapi pembahasannya itu sedikit sekali, Pak Weli. Jadi cuma 10 halaman atau berapa. Selebihnya itu di bab 1, bab 2, bab 3 itu sampai 35 halaman, 40 halaman begitu. Jadi pembahasannya itu cuma 10 halaman, 15 halaman paling banyak lah. Nah, eh, apakah boleh kemudian untuk menghindari sedikit pembahasan itu, apakah boleh skripsi itu dibuat eh, bab 1 itu proposalnya, kemudian bab 2 itu rumusan masalah yang pertama, kemudian bab 3 itu rumusan masalah ketiga, kemudian bab 4 itu rumusan masalah ketiga gitu. Kemudian yang bab 5 kesimpulan. Apakah boleh dibuat kayak gitu Pak Weli? Sehingga pembahasannya itu banyak, mulai bab 2 sampai bab 5. Jadi tidak 10 lembar saja pembahasannya itu. Itu Pak Weli. boleh. Atau gini, biar jelas, karena kita kan tidak ingin bias ya. Kita tidak ingin bias dengan kawan-kawan prodi yang lain. Jadi kalau desain kita, bab 1, 2, 3 sudah standar, maka kalau semisal nanti SPI mengusulkan, coba rekap dulu, ya. Rekap dulu nanti kita sendirikan, tapi kan tetap dalam pedoman ini. Dia. Harapan kita adalah, kalau ini bisa dipakai untuk semua prodi loh. Tuh. Karena kan dimanapun itu, jenis penelitian itu kalau tidak kualitatif ya kuantitatif. Mix itu ya sama aja, kalau tidak kuali gitu kan. Tuh. Pak Weli, Ya Pak. Ya, Weli nanti Coba desain dulu seperti apa. Nanti kita akan confirm ketika member checking ya. Nanti kita Weli, explore lagi ke bisa masuk Pak Weli. kawan-kawan. Nanti hasilnya kita confirm di grup ya. Monggo Pak nanti Weli. feedback kita tunggu. Yang penting Oke kan Pak sekarang Weli kita nanti. tabulasi dulu Kak. Oke, nanti saya sampaikan ke teman-teman yang ada Halo. di SPI. Makasih Pak Weli. Oke. Pak Weli. Monggo yang lain. Halo, masuk Pak Weli. Suara. Habib Lutfi, Fadal Habib Lutfi. Iya. Nif coba di scroll nih, scroll mulai dari atas nih, biar Pak Weli. kawan-kawan ustadz-ustadzah itu bisa cross check ya. Karena kan tadi usulannya target kita mahasiswa kita bagus dalam pembuatan kutipan, bisa menulis karya ilmiah dengan baik dan benar, gitu kan? Mulai dari awal sebelum proposal kan kita confirm itu ada karya jurnal, sebelum Pak jurnal Weli. ada makalah. Pak Weli ini Habib Lutfi mau ngomong. Boleh Kak? Lutfi. Pak Wel masuk dulu ya. Ah. Oh gini, Pak Weli. Kalau kita lihat pedoman yang lama ya, itu penjelasannya lumayan detail ya. Dari mulai penyusun pembuatan cover, halaman judul itu sampai ada abstrak di situ. Ada moto itu dari apa aja ya. Kemudian referensinya bagaimana. Terus kemudian juga dijelaskan tentang fontnya, ukuran fontnya apa, berapa gitu Pak Wel. Jadi terus kemudian apa itu peletakan halaman gitu ya. Detail sekali Pak Wel. Kalau yang kita lihat pedoman yang lama itu ya. Mungkin di sini juga bisa dimasukkan seperti itu. Jadi biar ada kesamaan. Termasuk tebalnya skripsi. Nah ini tebal skripsi ini saya kira semua prodi punya standar sendiri Pak Wel. Ini kalau disamakan lebih bagus seharusnya. Disamakan saja. Iya, Kan kita makanya. confirm itu bukan tebal maksimal kan. Kita cuma confirm tebal minimalnya berapa. Iya, minimal. Selebihnya monggo, begitu ya. Iya, jadi kalau bisa ada apa itu abstrak dan lain-lain itu di halaman berapa, ada nanti persembahan dan lain sebagainya itu kan ada penataannya Pak Weli. Pak Wel, kalau di UM Pak Wel bukan tebal minimalnya, malah maksimal Pak Wel. Jadi S1 itu di maksimal 50 halaman. S2 itu
90 kalau nggak salah. Kalau S3 itu tidak boleh lebih 150 halaman itu. Kalau di UM itu. Karena gini Pak Wel, Eh, pedoman itu kan kita harus mengacu pada pedoman penulisan karya ilmiah dari kampus-kampus lain juga. Kita lihat dari kampus-kampus betul, lain juga. Kita nggak bisa betul. buat sendiri tanpa Oh, tanpa sendiri. melihat yang lain gitu. Nah, Eh, kira-kira pedoman kita itu yang jadi rujukan itu dari kampus mana? Kalau pedoman yang dulu itu yang jadi rujukan kita itu UM, UIN sama UIN Malang sama UINSA. Kalau ini Eh Tata Ali, kita Pengusahaannya. rujukannya kita pakai Tulungagung ya. Karena S2, S3 itu pakai Tulungagung. Nah, Tulungagung. Kalau Eh, dalam penulisan Tulungagung itu kurang 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 anu lah, kurang bagus sebenarnya. eh, Kalau dibandingkan dengan UM, penulisan itu. Kalau istrinya Tulungagung gimana? Bagus tak? Kalau istri Tulungagung, insya Allah aman, Aman, bagus. cantik soalnya. gitu ya. Moro-moro muncul itu. Toing. Itu eh, itu Satoir itu Satoir yang dulu buat Eh, Ustaz Buat 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 termasuk gara-gara. penyusun Buat gara-gara. pedoman di Dalwai tahun 2017 kalau nggak salah Satoir. Mungkin bisa Nggak ikut-ikut saya, apa, nggak ikut-ikut. bisa memberikan Saya juga nggak ikut-ikut. masukan juga. Pemasukan. Monggo Ustaz Tohir. Ya, terima kasih Pak Weli mau sedikit ngomong karena disebut Monggo, tadi Cak. suruh ngomong. Daripada kita mulai dari awal dengan mengadopsi dari berbagai sumber, dari UM, dari dari UIN dan seterusnya, ada pedoman skripsi, ada pedoman disertasi. Mendingan yang ada ini kita sempurnakan. Apa sih yang kurang? Misalnya ini formatnya tidak ada tidak ada R&D-nya, tidak ada, ya desain R&D tidak ada, kemudian penelitian literatur juga kayaknya tidak ada itu ya. Belum ada. Ya itu kita sempurnakan aja. Kemudian contoh-contoh yang perlu diupdate sesuai dengan lembaga kita sekarang, ya termasuk ketentuan-ketentuan apa, misalnya kita perlu memberikan alternatif pilihan selain skripsi, misalnya jurnal Cinta 2 sebagai salah satu cara pengganti skripsi, ya monggo kita cantumkan di sini ketentuannya seperti apa, dan kita bicarakan. Jadi tidak mulai dari awal. Kalau mulai dari awal, kayaknya kita kerja lebih lama nanti nih, tidak cukup FGD nih ya. Kecuali kalau teman-teman sudah mengadopsi semua masukan dari para hadirin ini, kemudian dijadikan acuan. Kalau memang itu sudah disepakati, kita jadikan acuan untuk menyusun atau mencari format contoh yang sudah sesuai dengan masukan teman-teman, baru kita flurkan lagi, FGD lagi, gitu. Itu saja mungkin sedikit unek-unek saya ya. Terima kasih. Sama-sama Ustaz Tohir. Jadi kita ini sudah melengkapi draft yang kiriman dari Ustaz Tohir itu sebenarnya. Sekalian kita akan menambahkan hal-hal yang perlu kita tambah. Penelitian, waduh, semua data penelitian. Target penelitian. Kalau saya confirm ini, saya sudah melihat yang punyanya UM. Ini UM seperti ini ya. Ini punya UM. Nanti kita akan template-template itu ya, terutama khusus bahasa Arab, kita akan sajikan template-nya, disesuaikan. Ini punya UM. Kita sebenarnya tidak terlihat dari awal ya, sesuai dengan masukan Ustaz Tohir barusan, kita sudah menambah, melengkapi yang kemarin gitu ya. Harapannya yang sekarang ini bisa jauh lebih baik. Nanti ke tahun depan disempurnakan lagi gitu kan. Seperti itu. Betul. Ya. Studi pustaka masuk di Kuan atau Kual Ustaz Weli?
Yang mana Kak Ustazah? Yang pustaka ya? Ya, soalnya eh, baru beberapa sekitar 3 tahun terakhir itu di PAI kami mencoba dengan adik-adik semua itu ya nambahin tentang studi pustaka itu. Tapi memang selama ini kita diminta sama Kaprodi jalan aja gitu. Jadi belum ada pedoman secara khusus untuk studi pustaka. Barangkali mau ditambahkan tadi berhubung Ustadz Ustadz Thohir ya menyentil, jadi saya ingat. Terima kasih. Wih, Ya, Ustaz Ustadz Tauhir senang Thohir. menyentil. monggo masukkan kawan-kawan yang lain. Tadi usulan Ustazah Felinda. Jangan suka menyentil Ustazah. Nah, nah, Sensi. Mulai nih wis. Anak Pak Jo ini ada Ustadz Thohir. Ya Pak Weli. Halo. Waalaikumsalam Pak Weli. Silakan di notulen Ustadz Hanifansa sudah. Halo Pak Weli. ya, Nggak blank Yai tiba-tiba. Robiin silakan. Siap. Saya senang kalau Ah, ada Pak Vi ini tampil. kalau ada yang nyentil-nyentil senang. Ini Ustadz Weli, kalau terkait sebenarnya menurut Ana ini, menurut Ana, penelitian itu sebenarnya kan hanya ada dua, kualitatif dan kuantitatif. Terus itu kan terpecah-pecah yang lain literasi apa itu sebenarnya kan masuk pada ranah kualitatif kan begitu. Cuman dikembangkan aja seperti itu. Yang pertama, yang kedua tadi terkait dengan ketebalan-ketebalan skripsi itu kan memang itu ada pada tangan pembimbingnya. Ketika kualitatif ini ditentukan, masa kualitatif informan itu hanya ada satu dua, ya tidaklah. Kemudian pada pembahasan itu bagaimana pembahasan itu akan menjadi banyak halaman, ya terserah pada yang membimbing. Karena yang membimbing mahir ini permasalahannya kan bisa bisa melebihi daripada kajian teori tinggal pustaka kan begitu. Saya kira nggak pernah saya menemukan di ekonomi syariah skripsi itu di bawah 70 lembar, itu nggak pernah. Pasti di atas. Pak Weli juga sudah menguji di situ begitu banyaknya halaman-halaman itu kan. Halaman dibatasi ya batas minimal berapa halaman, tapi di situ masuknya tetap ada pembimbingnya yang harus kreatif dan inovatif sehingga mahasiswa ini bisa memberikan penyajian data yang lebih luas dan bisa melakukan pembahasan yang lebih detail sehingga jelas output maupun outcome daripada skripsi tersebut begitu. Terima kasih Ustadz Toim, jangan nyentil-nyentil. Ya, Pak Weli tidak ada di tempat. Hanya Bilang. background. Ya mungkin sudah jam 8 tadi kayaknya jam Kali ini 8. saya kurang setuju dengan Ustadz Robiin. Wah, gak setuju ya wis. Tumben dakor. Kalau Selesaikan di ini, belakang. ya, Pak Bin, saya coba menanggapi ya. Saya sepakat sih dengan bahwa penelitian itu dua gitu ya. Tetapi kan pedoman ini tidak hanya mengejawantah teori-teori penelitian, tetapi lebih pada memberikan pegangan bagi teman-teman mahasiswa, utamanya S1, itu kan masih buta gitu loh. Kita tidak mau direpotkan dengan pembimbingan yang membingungkan dari anak-anak. Ini formatnya begini. Kita kasih pedoman yang lebih lengkap sesuai dengan taraf pemahaman mereka terhadap penelitian. Dan kita tahu bahwa teman-teman mahasiswa S1 itu ya tahulah kita tidak bisa bicara sini karena direkam kan itu. Ya. Mestinya ini kita berikan aja penjelasan sedetail mungkin sehingga mereka tidak perlu melakukan kesalahan banyak di dalam penulisan skripsi mereka. Cukup nanti coba ini R&D silakan lihat di pedoman. Oh ini kajian pustaka atau penelitian library research silakan lihat di sini nanti formatnya dan seterusnya. Kita tinggal enak gitu aja daripada kita bimbingan satu orang mahasiswa menjelaskan kayak kuliah semester pendek kan berat.
Iya, pedoman yang lama itu sebetulnya udah bagus, tinggal diperbaiki aja, yang kurang ditambahi gitu loh. Sepakat. Sepaket. Ustadz Tohir curhat SP kayaknya. Ya, sepakat juga. Nah, sepakat curhat SP. Setuju. Mana ini Pak Weli ini ya? Ditinggal kayaknya. Kayak Sedang berangkat. SP dia, sedang SP dia kayaknya. Nah, sudah jam 8. Ini harus Jam 8 selesai kah ini? Iya, harus Ayolah konten ditutup. dong. Ditutup lah. Tutup. Nggak, kayaknya Air ini tutup. Harus konten. Oke, Halo, oke. gas. Moderator. Ini saya masih di kantor ini, belum pulang ini. Kesimpulan kayaknya kesimpulan kita rapat itu apa? Kok mau ditutup? KIB. Notulennya ini harus menyampaikan kesimpulan ini. Moderator, Apa yang dihasilkan amankan rapat malam hari ini. kesimpulan. Mulai tidak kondusif. tatap muka. Belum Jangan makan sampai Halo, ada halo. hasilnya Yang mimpin apa? rapat mana ini kok ditinggal ini? Waduh, Halo, waduh. halo. Mana KIB-nya itu? Hostnya matikan semua mic-nya, kunci. Tadi yang buka itu Nasoihul Ibad. Iya, tak. Ini mana Iya. Nasoihul Ibad ini? Kok kabur ini? Halo. Kaibat. KIB. Halo, halo, halo. Itu Halo. Banat nggak ada baju KIB, Ustaz ya? Halo, halo. Halo, Gimana cek, suaranya cek. Bang Ustazah satu tok ini? Itu Ibad sudah bisa ini, Bad, ngemut yang ini dosen-dosennya apa, yang suara yang ini, yang Yang bising nggak ya, jelas. bisa Ngemut. dimut. Sudah, satu ini Apa maksudnya Pak Ibat ngemut itu? udah satu ini tadi udah banyak menyampaikan masukan. Ini saya rangkumkan ya, Ustaz ya. Mantap Pak Ibad notulen Jadi ternyata. paling banyak yang diusulkan terkait pedoman nanti. Pertama, nanti bentuk dari pedomannya kita sesuaikan dari pedoman lama tapi disempurnakan. Jadi nanti detail terkait bagaimana standar halaman berapa, terus ukuran font berapa, tebal skripsi berapa, dan juga biasanya yang membingungkan mahasiswa itu misal abstrak itu harus ditaruh di halaman berapa, terus pada halaman awal itu biasanya kadang ada lembar pengesahan. Nah itu di Dalwa sendiri itu belum ada format yang resmi. Lembar pengesahan itu harus ditandatangani sama siapa saja. Nah, itu teman-teman malahan yang ada itu malah seperti kayak nota pengesahan. Padahal kalau secara resmi kan harusnya lembar pengesahan. Nah, itu nanti dibahas lagi Pak Weli. Terus juga yang utama juga bagaimana mengakomodirkan dari perkuliahan metodologi penelitian ini diharapkan di Dalwa sarana prasarana bisa ditingkatkan sehingga semester 4 boleh pakai laptop. Kemudian nanti pengenalan penggunaan reference manager Mendeley sama Zotero. Alhamdulillahnya kalau di Prodi KPI saya kemarin ngajar di eh, publikasi ilmiah itu sudah saya ajarkan Mendeley sama Zotero. Terus nanti di studi penelitian terdahulu paling tidak 3 sampai 5 terbit minimal Sinta 4. Itu Ustadz Weli terkait rangkuman masukan dari Ustadz tadi. Ustadz Weli ada kalimat kesimpulan Ustadz Weli. Ustadz Weli. Ke kamar mandi. Ayo. Kayaknya ke Tidak ada Banjarmasin beliau ke tuh. kamar mandi beliau. Monggo Kak. Simpulkan, tutup. Subhanakallahumma. Monggo. Kalau diperkirakan sudah cukup dari asatidah, yang pasti sudah kita note ya, Ustadz Ibad, Ustadz Hanif, Rois, Ulum, dan segenap kawan-kawan semuanya sudah di note. Terakhir mungkin diperhatikan, mungkin asatidah ada yang belum dikonfirmasi. Kalau dirasa cukup,
Pak Mari Weli, kita tutup dengan halo Pak Weli. Tadi yang monggo di monggo. antara yang disebutkan oleh Pak Ibad itu kayaknya belum ada di penelitian terdahulu itu ditaruh di mana? Setelah bab 1 atau sebelum di awal bab 2? Kayaknya belum ada itu. Karena selama ini juga masih ini teman-teman mahasiswa itu masih bingung itu. Ustaz Hanif mas, ini ya share screen masih Ustaz Hanif ya? Atau Ya. Monggo silakan. ya sebentar. Halo. Jadi tadi yang di penelitian terdahulu ada di bab 2 Ustaz. Bab 2 awal ya. Peraturan ya. Iya. Latar belakang. Pakati ya. Kok tahu saya? Tadi juga belum ada ini ya, belum ada apa? Bagaimana penelitian untuk studi pustaka seperti apa, penelitian seperti R&D seperti apa. Itu Kalau yang tadi di di proposal ketika panduannya kita belum mengakomodir. meredesain yang kualitatif itu, penelitian terdahulu ada di bab 2 ya? Awal-awal bab 2. Bab 2 awal. Itu tahapan juga Itu itu nanti Pak. koheren ya antara proposal Siapa yang sama chat screen skripsi. ini siapa? Satu kali. Di Monggo, tahapan monggo. itu juga perlu direvisi itu. Yang mana Ustaz? Silakan. Ya dia di ini di apa itu di diagram tahapan pengajuan skripsi atau prosedur skripsi itu loh. Ada tadi di atas, di bagian atas. Terus itu kayaknya perlu disepakati bersama. Nah. Terus, nah. Betul, betul. Kita perlu kesepakatan ini. Pengajuan judul itu ya. Ya, Ada gambarnya di bawah. ada gambarnya tadi ya. Gambar Bukan. kotak-kotak biru itu loh. Ya, mana halaman berapa ini? Di sebelum skripsi, sebelum Itu skripsi. ini. Ini dah. Nah, Ini kan alur penyusunan skripsi ini kan perlu Ya. diedit, direvisi, disesuaikan, disepakati ya. Di PBA Kaprodi S1 yang baru itu mereka menyaratkan pengajuan judul itu harus melampirkan bab 1. Itu kan apakah itu kebijakan personal ataukah boleh? Tidak apa-apa, Tat, perlu karena diterapkan? untuk pengajuan judul kalau ada bab 1 Ya lebih kan, bagus. kebijakan Kaprodi. Kebijakan prodi masing-masing kayak selama ini. Enggak, kalau ini jadikan satu aja, kesepakatan bersama. Bisa diagamkan aja. Kalau Ya, hanya Ustaz, judul, itu di kadang anak-anak bingung. izin Ustaz, masuk Ustaz. Izin Ustaz, kalau Anda di KPI dulu, halo? Ya. Karena di KPI dulu itu minta ketika mahasiswa itu mau skripsi itu minimal bawa 3 penelitian terdahulu yang akan diangkat. Nanti kita pilih mana yang lebih cocok. Kemudian sudah dari pilihan yang cocok itu silakan buat judul. Kemudian setelah buat judul ya nanti langsung buat bab 1 sampai 3. Kalau sudah cocok langsung bisa proposal gitu Ustaz. Kalau Jadi tidak ulangi tahapan lagi. Nah, kita seleksinya di jurnal yang mereka bawa, Ustaz. Jadi jurnal yang mereka bawa itu sebagai landasan mereka ini mau penelitian apa. Silakan bercerita dahulu. Gitu. Nah, di situ sudah ada bab, ya kayak Antum tadi ada bab 1 juga di situ. Ya. Jadi sudah ada screeningnya lah, tidak asal-asalan. Ini rujukannya mana ya? Dia ngomong contoh penelitian terkait dengan strategi pembelajaran di Pondok Pesantren Dalwa. Loh, mana kamu penelitian terdahulu seperti apa? Dia kan ngarang bebas kadang-kadang Ustaz. Nah, kita buat 3 pilihan judul yang mau di ACC sama calon pembimbing gitu Ustaz. Boleh pun di note ya, usulan dari Ustadz Muhajir sama Ya, Ustadz ya, Tauhir barusan. benar. Sudah? Nanti perlu dijadikan panduan yang pakem dari universitas Untuk terkait semua prodi sama. pengajuan ya semua mahasiswa seperti apa. Sama.
Kalau perlu ya nanti dibuatkan juga formulir pengajuan skripsi. Itu biasanya ada formulir pengajuan. Tambahan lagi Pak Waili, ini kan kita ada DPA, dosen penasihat akademik. Biar mereka itu bermanfaat. Bagaimana kalau untuk sebelum maju ke Kaprodi, judul-judul itu ya dikonsultasikan dulu lah ke DPA ya. itu. Itu bukan bermanfaat, itu nambah kerja dosen wali itu. Ada pengesahan dari DPA. Itu bukan nambah bermanfaat, itu nambah kerja itu. Jadi di PBA itu sudah saya terapkan Dok Eli. Jadi sebelum maju ke Kaprodi, saya suruh konsultasi dulu ke DPA masalah. Saya korbannya paling banyak mengurangi ini. pekerjaan Kaprodi biar nggak terlalu ribet gitu. Udah gitu dia ini pembagian DPA-nya itu dosen pembimbing akademik itu kayak ndak ini dia ndak proporsional gitu. Ada orang-orang yang kasih banyak dele sakarepe dhewe kok. Nah, itu kalau di KPI Ustaz, itu pembimbing akademik itu kita sesuaikan dengan judulnya mahasiswa, sesuai dengan rumpun dan juga keilmuan, kepakarannya dosen. Jadi sudah searah. Nah, ketika dosen nanti mahasiswa sudah selesai, kita buat artikel sintang. Nah, kita ada rumah jurnal sendiri di KPI, namanya apa Pak jenenge Pak? Nah, itu buat karyanya mahasiswa kita tampung di situ. Kayaknya ke Prodi PBA ini harus belajar nih ke Ustadz Muhajir sama Ustadz Ibad ini. Kalau ditentukan Pak Muhajir, itu dosen pembimbing akademik itu kan ditentukan sejak awal perkuliahan semester 1. Nah, kalau misalnya penentuannya berdasarkan judul, tema penelitian. Itu beda loh, Ustaz. Dosen wali sama pembimbing beda loh, Ustaz. Itu difungsikan sama itu. Dosen wali itu nanti difungsikan ketika untuk merumuskan judul sama Kaprodi PBA itu. Iya, Ustaz. Tapi dosen wali itu mengawal sampai mereka itu belum menemukan judul. Setelah menemukan judul kita alihkan ke dosen. Iya, sama gitu. Sebenarnya. Ya sama sebetulnya. Artinya kita kalau dosen wali itu memang dari awal dan itu dilibatkan dalam penentuan perumusan judul. Saya mau nambahkan sekali lagi terkait dengan tadi Pak Muhajir bilang bahwa saat pengajuan judul kita perlu screening bahwa mahasiswa itu maju ke prodi, ke wali dan seterusnya. Itu tidak bermodalkan karangan bebas, ChatGPT dan seterusnya. Tetapi dia paling tidak melakukan studi pendahuluan lah dengan membaca banyak literatur yang ada, penelitian terdahulu. Nah, kalau misalnya disepakati hidup Kang Tohir harus bab 1 lah minimal semua disepakati alurnya harus pengajuan judul bab 1. Ya, pengajuan judul ada bab 1, Bad. Ya, itu berarti di bab 1 itu harusnya juga ada penelitian terdahulu. Jadi yang tadi penelitian terdahulu disepakati di awal bab 2 itu dipindah ke bab 1 biar muncul di situ, biar jadi bukti screeningnya tampak. Nah, itu mungkin dalam konteks di bab 1 itu dia yang melatar belakangi ya beberapa penelitian terdahulu. Ya, betul. Cuma tidak spesifik seperti bab 2 mungkin itu. Ya, kalau di jurnal kan memang ditaruh di mukadimah. Ini kan ditaruh subbab sendiri kan. Ya, ini kan ditaruh di subbab sendiri, Pak. Betul. Subbab penelitian terdahulu. Mungkin nanti posisinya di akhir bab 1 gitu. Berarti di bab 1 plus penelitian terdahulu begitu ya, Sob? Isinya di situ. Mungkin nanti sekali gapnya mungkin kalau diperlukan novelty lah gitu kan. Kasaran gitu kan jika memungkinkan. Novelty. Mulai sama novelty ya. Itu Pak Amis mau bilang tuh Pak Amis tuh. Masuk ke sini. Halo, silakan. Ya, masuk. Pertama to the point saja. Saya tidak setuju kalau misalnya bab 1 ditulis. Itu loh. Tuh. Karena kondisi mahasiswa. Kondisi apa? Ketika kita tanya aja terkait judul, itu belum mampu. Kalau dia menulis, kan itu loh.
itu malah 2 kali kerja, belum tentu kita ACC. Jadi pertama menurut saya dipastikan mahasiswa itu memang benar-benar paham dunia. Berarti kita deteksi kalau dia memang punya informasi banyak baca buku, insya Allah bab 1, 2, 3 terlewati hasil kita komunikasi dengan mahasiswa. Tuh. Jadi lebih cepat ACC judulnya. Itu satu. Tuh. Terus yang kedua, saya sepakat kalau misalnya yang pedoman penulisan skripsi yang dahulu itu dibedah lagi. Itu. Ketiga, maaf tadi saya memang terlambat. Ini pembahasannya ini nggak fokus. Ketika pembahasan terkait sistematika penulisan, ya kita tuntaskan. Baru setelah itu lanjut ke hal yang lainnya. Akhirnya ini mana yang diselesaikan itu. Terima kasih. Ini tadi mau keluar Pak Mis. Itu mau ditutup ini tadi. Ya, ini tadi mau ditutup, kemudian ada tambahan tadi itu. Jadi iya makanya kemana-mana. tadi saya sudah, iya makanya tadi kan mau ditutup kan gitu. Saya mengikuti gitu loh. Ya. Nah ini cuma Mau ditutup terakhir baru aja mengikuti. ingin saya beritahu. Bukan, saya sudah mengikuti Parsinet itu. Terima kasih. Bang, rapat ya, ini kan belum klimaks. Pak Weli, seharusnya gini Pak Weli, untuk menentukan perencanaan pedoman penelitian ini seharusnya dikaji oleh beberapa tim ahli saja Pak Weli. Kemudian nanti Tidak apa-apa, Tan dipaparkan, Majid. Kita akan didemokan sama mengadopsi ke teman-teman. sana. Langkah kita akan Ya. mengedepankan audit trail ya. Audit trail kita, fase pertama kita FGD dulu. Fase kedua kita mungkin tim ahli terkait kita kondisikan. Kemudian fase selanjutnya kita akan confirm member checking, confirm ke beberapa orang, kita pastikan sinkron, koheren. Nanti di akhir kebijakan, penentuan kebijakan. Sehingga betul-betul sinkron dengan segala aspek. Setuju Pak Weli, terbaik emang Pak Weli itu, calon dokter keren ini memang. Pakar AI. Spesial. Raja AI itu bukan pakar AI, Raja AI. Raja AI. Itu saja. Raja AI. Boleh izin masuk. Monggo Pon. Nggak boleh. Udah terlambat. Nggak boleh, udah selesai. Tutup ini, 8:30 ini. Hanya untuk penutup saja ya. Loh. Fatihah berarti. Doa berarti, doain. Fatihah. Betul. Fatihah. Ya. Pak Weli nggak pulang-pulang ini di pondok itu. Ya, ini tadi saya juga mengikuti sepotong-potong, jadi mungkin mohon maaf kalau misalkan ada. Tolong wajahnya dimunculin itu. Saya lagi di ya. kamar mandi nih. Astagfirullahaladzim. Ya, anunya dimunculkan. Allah mantap. Enggak, mungkin gini. Saya mungkin tadi menangkap sedikit dari percakapan terakhir berkenaan dengan pengajuan judul. Ini mengingatkan saja mekanisme dari yang dulu kita bicarakan di para kaprodi itu, bahwa mahasiswa yang mengajukan judul itu adalah mahasiswa yang telah mengikuti mata kuliah metode penelitian. Karena itu dari kesepakatan dari para kaprodi dulu bahwa mahasiswa sebelum mengajukan judul itu digodok pada mata kuliah medpen. Kemudian kita juga wacanakan kepada para mahasiswa itu agar mendapatkan latar belakang yang aktual dan valid, itu kita arahkan ketika mereka kegiatan PKL maupun KKN, sehingga berkenaan dengan latar belakang itu bisa terbangun dari studi metodologi penelitian dan juga turun ke lapangan, kan gitu. Tadi ada masukan terkait bab 1, disertakan bab 1. Itu sebenarnya bagus, tapi kayaknya memang berat. Barangkali untuk menyertakan agar judul itu tidak terkesan asal, kan gitu. Itu ya kita mintakan aja kerangka berpikirnya hanya sebatas
satu lembar aja mungkin cukup. Artinya hanya menggambarkan bagaimana mereka ini menangkap fenomena kemudian membentuk sebuah tema. Seperti itu aja. Karena kita melihat memang kadang mereka ini asal-asal membuat judul. Dan ini sepertinya terlepas dari kita mengingatkan para ya, apa Ustadz Ibad di note ya, direkap ya, usulannya Ustadz barusan, iya. Ustadz Syafiq. Mahal ini. Ya. Ini sepertinya memang terlepas dari kaprodi yang saat ini yang baru. Untuk mengarahkan para pembimbing, artinya bukan pembimbing, pengampu mata kuliah metodologi untuk membangun kerangka berpikir melalui mata kuliah metodologi penelitian. Karena memang biasanya di semester 5 kan gitu ya. Begitu semester 5 selesai, kemudian mereka akan turun ke lapangan ketika mereka melakukan PKL maupun KKN. Jadi ini sebenarnya langkah konkret untuk bisa mengarahkan mereka itu untuk mengenal bagaimana melakukan penelitian yang benar gitu. Mungkin itu berkenaan masalah judul. Oke, baik. Judul itu. Oke. Ya. Terima kasih Ustadz Syafiq sudah dicatat ini sama Ustadz Ibad ya. Yeah. Mungkin yang lain punya saya kalau belum catat, Pak sudah Weli. cukup, monggo. Belum catat punya saya, Pak Weli. Bolehkah? Itu yang tadi minta tolong satu aja mata kuliah metodologi penelitian ditaruh di Mapena untuk praktek langsung memberitahu agar mereka itu gak gagok gitu loh. Itu saja Pak Weli. Ustadz Ibad coba di rekap usulannya Ustadz Muhajir itu. Sudah Pak Wel tadi Pak Wel. Sudah. Oh sudah Ustadz Muhajir, sudah masuk. Alhamdulillah. Barakallah. Allahu Akbar. Ya, kalau kita tunggu sekiranya sudah cukup, realisasinya. Sudah masuk semua. Terima kasih Ustadz Ustadzah. Semoga masukan panjenengan semua menjadi amal jariah bagi kita sehingga insya Allah dengan ini kita bisa masuk surga. Amin. Moga Ustadz Ibad ditutup. Alhamdulillah alamin. Telah usai pembahasan kita pada malam hari ini pada forum group discussion penulisan karya ilmiah yang mencakup ada skripsi, dan kita akhiri beberapa catatan sudah dirangkum, nanti akan dikembangkan lagi oleh tim LPM. Mau kita akhiri yang bagian doa siapa Pak Weli? Monggo pun doa kafaratul majelis, Mat. Baik, kita akhiri bersama-sama dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.